Gumilar, jawara pilih tanding asal Garut. Datangnya Gumilar, Arman, Mang Salhafi ke kampung Cipacing, membuat senang Pak Andi dan keluarga terutama Nyiningsih. Satu hari di kampung Cipacing Gumilar dan Arman bertemu lagi dengan Bahdira, yang mau bertamu ke rumah Pak Adi. Mereka sampai cekcok dan akhirnya berkelahi, karena ilmu Gumilar semakin hebat karena dilatih oleh Aki Sidik. Bahdira sampai lari meninggalkan Gumilar dan Arman, dan meninggalkan Pak Andi. Gumilar pernah berterus terang ke Nyiningsih bahwa Gumilar telah mempunyai kekasih di perkebunan Milamare dan akan menganggap Nyiningsih sebagai adiknya. Mendengar cerita Gumilar, Nyiningsih sangat bersedih dan kecewa, hingga Nyiningsih sampai jatuh sakit. Di suatu malam Gumilar dan Arman sedang ngobrol dengan Mang Salhafi, dan berencana besok akan pergi ke Garut. Tapi mereka terkejut mendengar ada suara yang meminta tolong kepada Gumilar. Ternyata Pak Andi yang menceritakan bahwa Bahdira telah membawa Nyiningsih dalam keadaan sakit. Akhirnya Gumilar dan Arman pergi untuk mencari Bahdira dan Nyiningsih. Sebuah tegalan Gumilar dan Arman dihadang oleh Bahdira dan anak buahnya. Mereka berkelahi, Arman melawan Bahdira, dan Gumilar melawan 3 orang anak buah Bahdira. Akhirnya Bahdira dan muridnya lari meninggalkan Gumilar. Di Milamare sepeninggalan Gumilar, Nyi Arum jatuh sakit, karena rasa cintanya ke Gumilar. Sampai Aki Sidik dan Pak Majid mengobatinya, hingga Aki Sidik untuk mengobati Nyi Arum, Gumilar harus dibawa lagi ke Milamare. Dan akhirnya Ki Raksa pergi ke Cipacing untuk mencari Gumilar. Pada malam hari Gumilar dan Arman terus mencari Nyiningsih, hingga sampai ke daerah yang terjal oleh bebatuan karena menemukan sobekan kain yang nempel di ranting kayu. Gumilar dan Arman terus mencarinya, tapi karena situasi gelap di malam hari mereka menghentikan pencarian. Besoknya Gumilar dan Arman pergi lagi ke tempat semalam. Tidak lupa Gumilar membawa kujang yang dikasih oleh Aki Sidik. Arman menemukan ada sebuah dinding batu besar, di depannya ditutup oleh pintu dari bambu. Arman menghampiri pintu dari bambu yang menutupi sebuah goa. Arman sampai loncat karena dari balik pintu bambu orang-orang muncul termasuk Bahdira. Arman menghadapi lagi Bahdira, dan Gumilar menghadapi anak buah Bahdira. Dalam perkelahian Bahdira bertanya-tanya dalam hatinya, karena banyak jurus-jurus Arman sama dengan jurus yang dia punya. Hingga satu kesempatan Arman terdesak oleh Bahdira, dan golok yang akan menebas kepala Arman. Dari arah belakang terdengar suara yang berteriak untuk Bahdira supaya menghentikan perkelahian. Mereka melihat ke belakang, ternyata ada Ki Raksa dan Pak Andi. Datangnya Ki Raksa ke Cipacing bertemu dengan Mang Salhafi. Ki Raksa dikasih tahu sama Mang Salhafi bahwa Gumilar dan Arman mencari Nyiningsih, anaknya Pak Andi. Ki Raksa dan Pak Andi menyusul Gumilar dan Arman sama Pai ke tempat perkelahian. Bahdira ketika melihat Ki Raksa sangat terkejut karena dia kenal ke Ki Raksa yang dulu pernah menjadi kakak iparnya. Dan Ki Raksa mengatakan bahwa orang yang mau ditebas kepalanya adalah Arman, anak kandungnya sendiri. Mendengar cerita Ki Raksa, Bahdira sangat terkejut dan melihat Arman, ternyata anak yang dulu ditinggalkan di Mancagahar Pemuda yang ada di hadapannya. Arman juga terkejut karena dulu kata ibunya bapaknya sudah meninggal. Akhirnya Bahdira menangis dan memeluk Arman dan meminta maaf atas kelakuan selama ini. Akhirnya bias menerima Bahdira sebagai bapaknya. Arman menanya ke Bahdira, di mana Nyiningsih? Bahdira memberitahu bahwa Nyiningsih ada dalam goa. Arman masuk ke dalam goa dan membawa Nyiningsih keluar. Akhirnya mereka pulang ke rumah Pak Andi, termasuk